ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذية والبلية ويطفي نار الفتن والمحان ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاقتداء به بسلفنا الصالحين أن الله يأتي كل سائل منا ومنكم سولة ومأمولة على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. رب العالمين اللهم صل وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ومرضاته قربي وثوابه. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم يا فتاح عليم افتحنا فتحا قريبا يا فتاح عليم يا فتاح عليم يا فتاح عليم على أهلنا كل وعلى كل صالحة مثل ما نوزل محمد بن سالم من حفيظ جامع شامل دافع لكل شر غالبة لكل خير الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد. الفاتحة. Halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Hukmu talaqil ghairil ba'in. Hukmu talaqil ghairil ba'in wa yusamma talaqu raj'iyyu inna lizawji muraji'ataha ma damat fil iddati ka an yakula raji'atuha aw amsaktuha aw radadtuha ila nikahi sawa'un radiyatiz zawjatu amla. Fa idza qala dhalika 'adat lahu bima baqiya min adadit talaq wa yajibu laha ma yajibu lizawjati ma ada alatat tanzib. Hukum talak yang bukan ba'in, talak raj'i. Hukum talak yang bukan ba'in atau disebut juga talak raj'i yaitu suami boleh kembali lagi selama masa iddahnya masih ada. Seperti suami mengatakan, Raja'tuha, saya kembali kepadanya atau istri. Atau amsaktuha, saya pegang dia. Atau rodatuha, saya kembalikan dia. Rodatuha ila nikahi, saya kembalikan dia ke nikahku. Tinggallah istrinya. Apakah rela untuk kembali atau tidak? Jika suami mengatakan lafaz ini, maka kembali baginya sisa dari jumlah talak. Dan wajib bagi suami terhadap istrinya semasa talak raj'i memberikan nafkah, sebagaimana yang wajib dilakukan kepada istri seperti biasanya, terkecuali alat-alat kebersihan, sabun, sikat gigi, dan lain-lain. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Hukmut talaqi ghairil ba'in. Hukum talak yang bukan dikategorikan talak tersebut bagian dari talak bain.
Artinya di sini adalah talak raj'i, ya. Minggu lalu kita sudah sama-sama mempelajari, membahas bahwasannya talak itu ada namanya talak raj'i, ya. Ada yang namanya talak bain. Talak bain terbagi menjadi dua. Bain bainuna sughra. Kemudian talak bain bainuna kubra. Jadi kalau kita bagikan talak ini ada 3 macam. Di antara bagian banyaknya nama-nama talak dan berikut hukumnya. Pertama talak raj'i. Di situ ada hukumnya. Kedua talak bain sughra atau bainuna sughra. Bain kecil. Berikut nanti ada hukumnya. Dan yang ketiga talak bain bainuna kubra. Berikut juga nanti di situ ada hukumnya. Nah, ini kita lanjut pada malam hari ini hukum-hukum ketiga talak tersebut. Pertama adalah talak yang bukan bain. Kalau sudah namanya bukan bain, artinya ini talak masuk ke dalam kategori talak rujuk atau raj'i, sama ya. Yang sering kita dengar tuh rujuk ya. Betul ya? Nah, itu raj'i ya atau rujuk. Apa dan bagaimana hukum yang berkaitan dengan talak rujuk ini? Hukum talak yang bukan bain atau disebut juga talak raj'i, yaitu suami Zaid boleh kembali lagi kepada istrinya Hindun selama masa iddahnya masih ada. Ya. Hukum talak raj'i, perhatikan. Suami yaitu Zaid, dia boleh kembali lagi kepada istrinya Hindun. Ya, tidak disebutin di situ, saya tampilkan ya, saya gambarkan biar cepat nyambungnya. Selama masih masa iddahnya itu masih ada. Artinya apa? Ini Zaid punya hukum istri talak namanya yang bukan Hindun. Bain. Ada sebab yang menjadikan Zaid menjatuhkan untuk istrinya Hindun talak, atau disebut juga talak ya, yang namanya talak setelah ada jatuh sebab pasti ada yang menjadikan Zaid menjatuhkan untuk istrinya Hindun itu talak, atau disebut juga talak ya, yang namanya talak seorang istri dari kekosongan rahimnya. Ya, apakah ada atau tidak ada janin. Tamam. Nah, masa iddahnya ini setelah jatuh talak, mau itu talak 1, mau itu talaknya 2, berjalan masa iddah tersebut. Masih dalam masa iddah. Nah, kita udah jelaskan ya masa iddah ya. Kalau dia wanitanya masih haid, maka iddahnya berapa? 3 kali suci. Kalau wanita tersebut tidak lagi haid, masa iddahnya 3 bulan. Ya, atau anak kecil yang belum haid sama sekali, masa iddahnya sama seperti yang sudah tidak haid lagi.
Tiga bulan. Bagaimana mau dibilang 3 suci? Dia belum haid. Anak kecil belum haid. Apa bedanya sama wanita yang sudah kagak haid lagi? Kan sama-sama nggak haid. Berarti 3 bu. Kalau dia masih haid 3 suci. Nah, dalam masa 3 suci ini belum habis. Ya, belum habis. Mungkin baru suci pertama, bisa jadi suci kedua. Pokoknya belum selesai suci yang ketiga. Ya, atau belum masuk suci ketiga, tergantung kapan si suami menjatuhkan talak kepada istri tersebut, entah di masa haid atau di masa suci. Maka ini boleh bagi si Zaid untuk merujuk, mengembalikan Hindun yang dicerainya tadi. Makanya dinamakan ini talak rujuk. Selama masih di dalam masa iddah, dia boleh merujuk Hindun ke pernikahannya lagi. Seperti Zaid mengatakan raja'tuha. Tamam? Ini selagi di masa iddah ini, kalau seandainya si Zaid mau merujuk Hindun, istrinya tadi, fala yajuzu laha antam tani'a, maka si Hindun tidak boleh mencegahnya. Mencegah siapa? Mencegah suaminya, Zaid tadi. Tak bisa si Hindun mau mencegah, menghalangi, ya, karena masih di masa iddah. Artinya masih di masa iddah itu masih di masa kepemilikan status itu masih kepada si suami yang menjatuhkan talak. Selama iddahnya belum selesai, itu masih tanggung jawab yang menceraikan, suami namanya. Ya. Paham dah? Habis itu paham gak? Baik. Nah, si suami mau mengembalikan si istri yang ditalaknya. Si Z mau merujuk Hindun yang tadi ditalaknya, yang masih di dalam masa iddahnya. Tidak bisa Hindun mengatakan tidak mau. Tidak bisa Hindun menghalangi suaminya untuk merujuk. Ya. Wala waliyiha, ataupun walinya. Wali siapa? Wali Hindun. Ya. Untuk apa? Mencegahnya. Mencegah siapa? Zaid. Bilang sama walinya, bilang kepada Zaid, kau sudah ceraikan putriku, sekarang kau mau rujuk, awas saja kau rujuk. Oh, diancam misalnya. Tidak ada gunanya itu. Tidak ada haknya, walaupun itu bapak kandung si Hindun. Kenapa? Karena masih statusnya ini di dalam masa iddahnya suami Zaid. Yang mengalami kejadian aja nggak punya hak, apalagi walinya. Ya. Yang jadi istri Zaid ini Hindun atau bapak walinya? Hindun aja nggak punya hak untuk mencegah suaminya Zaid merujuknya, apalagi bapaknya. Emang bapaknya yang dinikahi? Enggak kan? Anaknya, Hindunnya, ya, atau Zaidah. Dan ini dalilnya daripada itu firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 228. Wa bu'ulatuhunna ahaggu biraddihinna. Ya, kalau sempurna ayatnya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri. Artinya wanita istri yang ditalak suami hendaknya dia menahan diri. Artinya menahan diri menunggu
3 kali kuru. Apa maksudnya? 3 kali suci. Dia harus menunggu, nggak bisa dia protes, nggak bisa dia kawin lagi dengan laki-laki lain, nggak bisa dia mencegah kalau si suami mau merujuknya. Dia harus menunggu 3 kali suci. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Nah, itu. Makanya masa iddah itu untuk memastikan bahwasannya rahim tu istri kosong dari janin. Jadi tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam, yang diciptakan Allah di dalam rahimnya. Bisa jadi hamil, bisa jadi kagak hamil, kan begitu. Oh ternyata hamil, berubah lagi sudah masa iddahnya. Tadinya 3 kali suci, jadinya sampai melahirkan. Nah di situ ya, paham sampai situ ya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Kalau memberontak berarti ini orang bisa dikatakan munafik, ya. Dia tidak beriman kepada Allah secara hakikat. Dia tidak beriman kepada hari akhirat secara hakiki. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Semisal kasus ini kalau terjadi, suami mau merujuk istrinya yang dijatuhkan talak, sedangkan itu masih di masa iddah suaminya, ya. Dia ngotot, dia nggak mau, dia ngelapor kah, dia nuntut kah, dia mencegah, dia ini dan berbagai macam dilakukan sama si istri untuk tidak kembali kepada suami, tapi masih di masa iddah, percuma. Ini gambaran wanita tersebut, ya, tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Dari masa iddah itu suaminya berhak untuk merujuknya jika mereka para suami menghendaki islah, ya. Damai maksudnya islah itu, udah nggak usah berantem lagi, ya, tapi kau berubahlah, aku juga akan menjadi imam yang baik ke depannya. Kamu juga jadilah istriku yang baik, jangan sampai kasus seperti ini terjadi. Itu namanya menginginkan islah. Kalau suaminya mau mendapatkan islah, maka terjadi itu rujuk, ya. Jadi dalilnya udah ketetapan dari Allah. Selama itu masih di masa iddah, istri tidak bisa mencegah atau walinya mencegah. Itu hak suami secara utuh. Beda kalau udah selesai masa iddahnya, ya. Kalau masih di dalam masa iddah, inilah yang dinamakan talaknya dihukumi talak roj'i. Kira-kira sampai situ paham? Apa contohnya suami mengatakan kepada istri? Saya merujuk istrinya tadi, si Z merujuk Hindun tadi. Rajak Tuhan, aku kembali kepadanya, aku kembali kepada istriku. Itu sudah kalimat rujuk. Atau amsak Tuhan, saya pegang istriku. Saya pegang dia. Maksudnya dia, ya enggak mungkin bini orang. Istrinya lah, si Hindun atau Zaidah tadi, ya. Aku pegang dia. Dengan ucapan aja, bukan berarti harus dipegang orangnya. Ya. Ini kalimat yang dihukumi kalau diucapkan oleh suami kepada istri yang masih di dalam masa iddah, maka status istri tadi kembali lagi kepada suaminya. Artinya bersambung lagi, tali pernikahan yang putus nyambung lagi, ya. Putus nyambung, ada kan lagunya putus nyambung. Tapi batasannya ada. Kalau putus yang ketiga, putus selama-lamanya. Selesai, game over. Wallahu a'lam, al-fatihah langsung. Kalau diputus 3 kali, tapi kalau putus nyambungnya cuma bisa batas 2 kali untuk yang merdeka, ya. Atau dia suami si Z mengatakan kepada Hindun, radat tuha ilan nikahi. Saya, Zaid maksudnya, kembalikan dia, Hindun, ke nikahku.
Ya. Ini 3 kalimat, ini perlu kalian garis bawahi ya. Dinamakan lafadz shorih. Ya. Lafadz 3 ini, raja'tuha, amsaktuha, radattuha. Aku kembalikan, aku pegang, nah, aku kembalikan ke nikahku. Kalau yang pertama tadi, aku kembali kepadanya, ya. Yang kedua, aku pegang dia. Yang ketiga, aku kembalikan dia. Bedanya yang pertama sama yang kedua ada beda enggak? Coba perhatikan. Yang pertama, raja'tuha, saya kembali kepadanya. Sama yang ketiga, radattuha, saya kembalikan dia. Ada beda atau sama? Di mana bedanya? Hah? Bedanya di mana? Oh, kepadanya sama. Saya kembali kepadanya, saya kembalikan dia. Di mana letak bedanya? Coba perhatikan dulu, di mana letak bedanya. Kasih saya contoh. Saya kembali kepadanya, berarti kamu yang mendatangi dia. Saya kembalikan dia, berarti kamu tarik dia ke kamu. Ya, kamu ambil dia, lari ke arahmu. Saya kembali kepadanya. Saya kembali pada, berarti yang datang siapa? Hah? Lakinya, suaminya, Zaid. Saya kembalikan dia. Berarti si Z-nya diem. Yang dikembalikan siapa? Nah sekarang yang datang siapa? Zaidahnya. Ya, atau ditarik sama tali Zaidahnya. Pokoknya Z-nya diem. Kalau yang pertama Z yang bergerak. Ya. Oh, siapa yang nulis ini? Jadi siapa ini Zainab? Zainab. Zainab. Ini siapa yang kasih kertas? Iya, tapi siapa yang nulis ini? Ini yang nulis siapa? Yang nulis Syarifah bukan ini? Tolong diubah pertanyaannya. Kasih lagi. Kalau Syarifah yang nulis enggak apa-apa tuh ya. Baik, kembali lagi. Jadi kalau saya kembali padanya, saya kembali kepadanya, berarti dia yang mendatangi istri. Saya kembalikan dia, berarti kamu yang ngambil dia. Ya enggak? Ke situ bedanya. Lantas letak bedanya apa? Ini 3 kalimat, saya kembali kepadanya, saya pegang dia, saya kembalikan dia. 3 ini dihukumi lafadz shorih. Masih ingat makna shorih? Apa shorih? Tanpa harus takwil, ya. Tanpa perlu ada pertanyaan, udah jelas, gamblang udah itu. Seperti kasus perceraian. Apa? Saya cerai kamu, saya talak kamu, saya pisah kamu. Sorry bukan itu. Sorry. Tapi kalau kembalilah ke orang tuamu, apa namanya? Kinayah. Ini 3 lafadz dinamakan lafadz rujuk sorry. Ya. Kecuali yang ketiga tadi. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Saya kembalikan dia ke nikah. Ini ada syarat untuk yang 3 ini. Ya. Kalau dia pakai kalimat yang ketiga saat merujuk istrinya yang telah dijatuhkan talaknya, butuh kepada kalimat
kenikahku. Ya, itu buka tutup kurung tuh. Saya kembalikan dia. Kalau sampai di situ saja, ya, itu dinamakan bukan sorry, tapi kinayah. Maka syaratnya butuh kepada satu kalimat tambahan. Saya kembalikan dia agar menjadi sorry. Kenikahku. Kalau kenikahkunya tidak ada, cuma saya kembalikan dia, bisa jadi maknanya saya kembalikan dia ke orang tuanya. Paham nggak? Makanya dia dinamakan kinayah. Tapi kalau mau dijadikan yang ketiga ini lafadznya sorry, saya kembalikan dia, maksudnya istrinya tadi, ke nikahku. Maka itu lafadz menjadi sorry, bukan lagi kinayah. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua, saya kembali kepadanya, jelas sudah sorry. Saya pegang dia, jelas sudah sorry. Tapi yang ketiga, saya kembalikan dia ke nikahku, itu menjadi sorry. Ya, itu menjadi sorry juga. Kenapa menjadi sorry? Karena ada kalimat kenikahku. Dan itu syarat kalau mau dikatakan ucapan yang ketiga ini dihukumi rujuk sorry untuk yang kalimat ketiga. Nah, namun kalau seandainya kenikahku tidak dia sebutkan, hanya sebatas saya kembalikan dia. Nah, ini bukan sorry namanya ini. Rujuknya masih kinayah. Kembalikan kemana? Kembalikan ke apa? Ke nikahmu atau ke orang tuanya atau ya masih pertanyaan gitu nah. Oh, ternyata ditambahnya ke nikahku. Ah, berarti sorry ini. Rujuknya rujuk bukan kinayah. Ya. Paham? Tamam? Baik. Oh, ternyata si istri ketika dirujuk ame suaminya, kan tadi dibilang nggak boleh ngebaikot ya, nggak boleh berontak ya. Tinggallah istrinya. Maksudnya tinggallah istrinya apa? Dia nggak bisa berbuat apa-apa udah. Apakah rela untuk kembali atau tidak? Nanti mau dia ridho, mau dia tidak ridho, mau dia kembali atau dia nggak mau, nggak bisa. Ya, tetap dia sekarang statusnya sudah dirujuk, sudah kembali menjadi istri si Zaid Hindun ini tadi. Artinya apa? Sekalipun si Hindun tidak ridho, tetap hukum dia adalah istrinya. Ya, maka lebih baik jalanin kewajibanmu, wahai Hindun, karena kamu sudah dirujuk sama Zaid. Terpaksa, bodoh amat. Ya, karena kamu istrinya, kamu melakukannya terpaksa, itu kamu tidak dapat pahala, udah. Kamu tidak mau memenuhi kebutuhan atau menyampaikan hajat suamimu, dosa besar. Tetap berkembalinya kepada hukum-hukum istri yang sah. Pelanggaran-pelanggaran, iya tetap dia dapat dosa. Nah, dalam keadaan ini sampingkan ego aja udah. Kenapa? Kamu dirujuk dalam keadaan masih di dalam tanggung jawabnya, masih iddahnya. Ya mau ndak mau, suka nggak suka, rela kagak rela, ridho kagak ridho, ya udah balik namanya kamu sebagai istrinya. Ya, suka atau tidak suka. Jika suami mengatakan lafaz ini, maka kembali baginya sisa dari jumlah talak. Dia jatuhkan talaknya 1, belum habis masa iddah, dirujuk, berarti balik sudah statusnya. Tapi sisa talaknya berapa? Ya masih tersisa 2. Ya, jaga sudah, jangan sampai 2 itu kacau atau terulang. Ya. Sampai di situ paham? Rujuk itu dah. Maknanya rujuk itu kan merujuk. Ya. Ada kalimat yang dikatakan rujuk itu sorry, kalau bahasa Indonesia saya kembali kepadanya, saya kembalikan dia ke nikahku. Ya, kalau bahasa Arabnya rujuk gitu. Rujuk itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kembali. Ya.
Paham sampai situ? Baik, kita lanjut. Dan wajib bagi suami terhadap istrinya, nih kewajiban si Zaid Muhammad, kewajiban Zaid kepada Hindun semasa talak raj'i, artinya masih di masa iddah tapi udah jatuh talak. Zaid mentalak Hindun, ya, dan masih di masa iddah. Berarti ini dinamakan apa kalau dirujuk? Talak apa? Talak rujuk. Apa kewajiban Zaid? Jangan mentang-mentang udah dijatuhkan talak, masih di masa iddah, dibiarkan begitu aja, kagak diurus. Ada tetap kewajiban. Walaupun masih di masa walaupun sudah dicerainya, namun masih di dalam masa iddahnya, belum selesai iddah si Hindun ini tadi. Maka si Zaid suami tidak lepas dari kewajiban. Apa kewajibannya? Ya memberi nafkah tetap. Ya, sebagaimana yang wajib dilakukan kepada istri seperti biasanya. Apa? Tempat tinggal. Wajib. Jadi yang wajib itu apa sebetulnya? Ini tidak disebutkan secara detail ya, saya cuma kecuali nafkah ya. Nafkah. Kemudian di video kali ini gue kabel HDMI. Pertama yang harus kalian perhatikan adalah memastikan laptop kalian sudah memiliki Windows 8.1 ke atas, teman-teman. Cara ngeceknya sangat mudah ya, tinggal masuk ke Windows Setting, kemudian pilih Sistem. Di menu Sistem ini di paling bawah kalian pilih About, teman-teman ya. Di menu About ini kalian bisa mengetahui versi Windows dari laptop kalian. Setelah itu kalian pilih atas atau Add Bluetooth or other device, teman-teman. Pakaian musim dingin. Setelah itu kalian akan melihat 3 pilihan, tapi kalian pilih yang wireless display. Setelah kalian pilih wireless display, maka otomatis laptop kalian akan mendeteksi panas sama hujan. Ya udah siapin musim panas sama musim hujan. Itu kewajibannya. Tapi kalau untuk masalah pakaian ini merebak langsung selemari itu pakaian semua itu ya. Sama seperti dia istrinya sebelum dia jatuhkan talak. Ada pengecualian aja. Smart TV mana yang kompatibel di sekitar laptop kalian. Di sini gue nyobanya di toko, jadi yang ke detect oleh laptop gue itu banyak banget, teman-teman ya. Kalau suami istri tanpa ada kasus perceraian, pengecualian ini termasuk ya, termasuk. Tapi karena udah diceraikan, nah jadi pengecualian, tidak wajib bagi si suaminya tadi. Apa pengecualiannya? Alat kebersihan, sabun, sikat gigi, make up, lipstick, tak ada cerita. Tidak menjadi wajib. Tapi sunnah bagi seorang istri yang dijatuhkan talak masih tidak sunnah bagi istri. Oke, di laptop ini jangan dicetuskan ke membuat ketemu sama suaminya. Ya, sunnah. Biar apa? Biar tergerak suaminya untuk di video ini kembali. Ya. Mesti seperti itu. Ini saya juga menggunakan mouse dan keyboard wireless ya. Dan USB wirelessnya sudah saya pasang dan saya colok di sini. Kamu masih di dalam masa iddah kalau Oke, sekarang kita akan menghubungkan langsung. Dan ada 2 cara. Kapan? Nah, tampilannya kira-kira akan seperti ini ya. Ada PC screen only di kanan layar di bagian bawah. Kemudian masuk ke menu ya, tombol F ini view case, tekan laptop, lalu kita connect. Maka akan muncul perangkat TV yang dituju. Contohnya seperti ini. Nah, connect to wireless display. Laptop ini ya. Hubungkan. Sehingga dia merujuk dulu. Kemudian kita klik untuk menghubungkan. Ya enggak boleh itu aja, tapi kewajiban yang lain ya tetap nafkah suami masih memberi selama masa iddah. Kemudian apalagi itu? Tempat tinggal, pakaian, sawaun hamilan aw hailah, mau istri yang dicerai tadi itu dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Tetap dia
wajib ya. Kecuali alat-alat bersih-bersih aja seperti odol, sikat gigi, sabun, sampo, ya, make up, pakai yang ada aja dah gitu nah. Tak wajib untuk suami memberikannya. Paham sampai situ? Nah, mau ditanyakan? Gak boleh. Tidak boleh dalam satu atap ketika masih masa iddah. Karena statusnya tidak seperti istrinya sebelum dicerai. Ya. Dia hanya punya kewajiban, tapi kalau untuk satu atap tidak boleh. Entah suami yang keluar ya, atau istri kembali ke orang tuanya, dikembalikan ke orang tuanya. Kalau untuk satu atap ya harus cepat-cepat dirujuk sudah. Takutnya nanti gitu. Gak takut sih. Cepat rujuk aja gitu langsung. Connect terdapat. Nah, connect AnyViewCast dan pilih di bagian laptop, lalu kita connect to muncul perangkat TV yang dituju TV. Ya, tidak Nah, itulah yang dimaksud dengan hukum hukum-hukum yang berkaitan dengan talak yang bukan bain atau talak raj'i. Kedua. Ya, talaknya dua. Tergantung, namanya talak itu bisa jatuh talak 3 dalam satu pengucapan. Tergantung pengucapannya bagaimana. Ya, tergantung pengucapannya bagaimana. Kalau jatuh talak 1 kemudian rujuk, ya udah masih sisa 2 talak. Nggak tahu talak lagi, jatuhnya talak yang kedua. Kalau satu kali dia mengucapkan itu, masih bisa rujuk lagi dalam masa iddah. Ya, selagi masih di masa iddah. Dijatuhin lagi talak ketiga. Ini sudah selesai. Nah, ini pembahasan hukum rujuk. Ada yang mau ditanyakan? Saya jawab pertanyaan dari dalam dulu ya. Saya mau bertanya, saya punya pekerja. Saya punya pekerja hamil di luar nikah. Alhamdulillah. Lalu dinikahkan dengan cara sirih. Mas kawinnya cincin 3 gram. Ternyata cincinnya itu pinjaman. Parah. It's okay. Setelah nikah 1 minggu, cincin itu sama dengan yang terdapat di laptop ini ya. Saya juga tidak tahu kalau Kemudian kita klik untuk menghubungkan. Connected, please wait. Oke, tampil dan connected dapat di laptop, maka akan muncul perangkat TV yang dituju. Contohnya seperti ini. Hutang siapa? Suami kepada istri yang dinikahinya ya. Hamil di luar nikah lalu dinikahkan dengan cara Kemudian sirih. kita klik untuk menghubungkan. Yang penting dinikahkan. Connected, please wait. Masalah apakah anak tersebut bernisbat kepada Swipe penghamilannya melalui tombol atau home. nisbatnya kepada ibunya. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya. Dalam usia kandungan berapa dia dikawini, dinikahi oleh yang mengambil. Di video ini saya juga menggunakan mouse dan keyboard wireless ya. Jadi memang harus dinikahi. Dan USB wirelessnya sudah saya pasang dan saya colok di sini. Jaga anak-anak gadis. Oke, sekarang kita akan menghubungkan langsung. Dan ada 2 cara. Ya. Sampai terjadi kasus-kasus Yang pertama adalah lewat tombol F8. Nah, tampilannya kira-kira akan seperti ini ya. Ada PC screen only, duplicate, extend, dan second screen only.
atau bisa juga melalui menu notifikasi di kanan layar di bagian bawah, kemudian masuk ke menu project, lalu kita klik, maka akan muncul seperti ini, sama persis dengan yang tadi ya, tombol F8, dan pilih yang duplicate. Oke, kemudian kita langsung ke menu Any View Cache, tekan tombol OK pada remote di menu Any View Cache, dan pilih di bagian laptop, lalu kita connect to wireless display. Nah, maka akan muncul perangkat TV yang dituju. Contohnya seperti ini. Device name Smart TV sama dengan yang terdapat di laptop ini ya. Kemudian kita klik untuk menghubungkan. Connected, please wait. Oke, tampil dan terhubung ya. Layar penuh dan semakin lebar tentunya. Kalau yang mau tanya kita buka pertanyaan nih, bahasan ini kalau mau tanya tanyakan. Kalau minggu depan kita masuk ke Baing Suro dan Baing Suro. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Dengan metode seperti ini, di sini kita bisa ngedit dengan layar yang lebih lebar. Contohnya seperti ini. Untuk yang di dalam, kalau kita bisa buka Adobe Premiere Pro dengan layar yang lebih lebar tentunya. Pertanyaan nggak usah. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya ya. Terima kasih. Mau ditanyakan lagi? Di belakang, paham? Allah menjaga kita, insya Allah. Allah selamatkan, Allah jaga kita dari fitnah zaman. Dan agar tidak terganggu dengan tampilan notifikasi di atas, maka unpin saja sematan di atas layar. Kita bisa hilangkan biar dia tidak nampak lagi ya. Kita klik unpin aja agar notifikasinya hilang. Terus di sini kita juga bisa nonton film atau video dari laptop kita agar gambarnya menjadi lebih lebar dan lebih puas tentunya. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور. Dan kita juga bisa main game PC dengan metode mirroring seperti ini ya guys. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya menggunakan wireless keyboard. الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.